Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم آمين. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada hayawan, kepada binatang. Indahnya Islam yang menganjurkan umatnya bukan saja berbuat baik kepada manusia, tetapi juga untuk berbuat baik kepada binatang-binatang ataupun hewan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-atash, kemudian laki-laki itu merasa sangat haus, fawajada bi'ran fanazala fiha wa syariba. Kemudian laki-laki itu mendapatkan sebuah sumur. Kemudian turun ke dalam sumur itu. Wasyariba. Kemudian dia minum. Kemudian dia keluar dari sumur itu mendapatkan seekor anjing yang sangat-sangat haus. Anjing itu memakan turab, yaitu tanah yang basah, karena haus sekali. Faqala ar-rajul, maka ketika itu laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atashi mithlu alladhi kana balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasa haus sebagaimana aku tadinya haus. Kemudian laki-laki itu turun kembali ke sumur tersebut, mengambil air dengan sepatunya, dipenuhi air dengan sepatunya. Kemudian sepatunya itu dia gigit. Kemudian dia keluar dari sumur tersebut. Fasaqal kalba. Kemudian dia memberikan air minum itu pada anjing. Fasyakarallahu lahu. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Faghafarallahu lahu. Hasilnya, karena Allah berterima kasih kepadanya, hasilnya Allah mengampuninya. Jadi itu binatang yang najis kita kasih minum. Binatang yang najis sedang haus, najis binatangnya. Tetapi karena itu adalah makhluk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga berterima kasih atas perbuatan laki-laki itu yang kemudian Allah mengampuninya. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Apakah pada hewan-hewan ketika kita membantunya, ketika kita kasih minumnya, ketika kita kasih makannya, ada pahala ya Rasulullah? Faqala fi kulli dhati kabidin rutbatin ajrun. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, pada setiap manusia dan hewan yang punya kehidupan, yang ada ruh, setiap hewan atau binatang atau manusia yang ada ruh, ketika kita bantu, baik makanannya, minumannya, semua Allah beri pahala yang luar biasa. Yang luar biasa. Anjing saja yang haus dikasih minum, Allah bisa mengampuni. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan muslim? Bagaimana dengan ahlus sunnah wal jamaah? Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan bapak kita?
Luar biasa pahala jemaah sekalian. Anjing saja yang najis, Allahu Akbar. Anjing saja yang najis, Allah berterima kasih kepada orang yang membantunya, memberikannya minum ketika dia sangat haus. Anjing yang najis, jemaah sekalian. Anjing yang najis kaum muslimin. Allah berterima kasih. Bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Bagaimana dengan manusia, dengan muslim? Maka ada sebuah hadis, afdhalus sadaqah saqyul ma. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan minum. Sebaik-baik sedekah adalah memberikan minum. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita bahwa membantu, memberikan minum, memberikan makan baik untuk hewan, binatang, apalagi kepada manusia, apalagi kepada keluarga kita, luar biasa pahalanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah daripada hadis ini adalah yang pertama, al-thawabul azim liman saqiyal ma'a man ihtaja ilaihi. Pahala yang luar biasa besar bagi orang-orang yang memberikan minum kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, husulul ajri bil ihsani ilal insan awil hayawan. Jadi kita akan mendapatkan pahala daripada berbuat baik kepada hewan, apalagi manusia. Kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat baik kepada hewan dan manusia. Yang ketiga, abwabul khairi kathiratun wa hiya sahlatun amamal muslim. Pintu-pintu kebaikan luar biasa banyak kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Dan itu mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Itu tidak sulit bagi orang-orang muslim yang Allah mudahkan, yang Allah berikan taufik kepadanya untuk berbuat, untuk terus berbuat kebaikan hatta ya'tiyahul yaqin, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana ampunannya Allah kepada hambanya, bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Seorang laki-laki memberikan minum kepada anjing yang sangat-sangat haus. Hasil daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itu anjing saja yang najis. Allah berterima kasih. Allah memberikan ampun ketika anjing itu membutuhkan air untuk diminum. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan kaum muslimin? Lebih-lebih Allah akan berterima kasih, akan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita kalau kita mau memberikan bantuan, baik itu berupa minuman atau makanan atau segala sesuatu yang dibutuhkan daripada kebaikan-kebaikan, baik dunia ataupun akhirat. Demikian kaum muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.